Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Jack TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Dan pemirsa, tentunya di hari ini, di episode kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan perkara-perkara keimanan. Dan untuk di episode kali ini kita khusus akan membahas tentang seputar pernikahan ya. Di samping saya sudah ada Ustadz Anwar, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini di episode kali ini tampaknya cerah sekali ya. Cerah sekali, alhamdulillah. Tentunya juga karena mungkin yang dibahas juga masa depan Ya, masa depannya. Mudah-mudahan masa depannya cerah ya. Kita di episode kali ini kita ingin mendapat pencerahan nih Ustaz terkait pernikahan gitu. Mungkin apa-apa yang perlu dipersiapkan sebelum menikah gitu ya, pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Mungkin juga penasaran seperti apa persiapan sebelum menikah. Langsung saja ini dia Ustaz Anwar. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, berbicara tentang pernikahan tentu kita yang muda-muda ini sangat perlu sekali dibahas. Kemarin juga ada dari teman-teman yang minta bahas tentang pernikahan gitu. Jadi hari ini kita coba insyaallah. Banyak pesan-pesan yang dititipkan. Iya, pertanyaan yang mungkin Abang Hari juga mau menikah mungkin nih bentar lagi. Amin. Di penghujung akhir tahun 2022 Masehi ini Ustaz ya. Amin. Di tahun depan harapannya. Amin. Ya. Oke, baik. Jadi berbicara tentang pernikahan, ini sebuah hal yang sangat perlu kita perhatikan karena bukan main-main. Tentu ada persiapan yang sangat penting yang harus kita persiapkan. Karena pernikahan ini hanya satu kali dan itu kekal sampai selesai, sampai mati gitu. Jadi perlu ada persiapan tertentu. Tidak mesti asal pengen nikah, enggak, harus ada persiapannya. Karena memang di dalam Islam kita disuruh untuk segera untuk menikah. Tentu dengan beberapa persiapan tertentu. Namun banyak sekali di antara kita kalangan anak muda yang baik pemuda atau pemudi yang ingin menikah, namun mereka beralasan belum sanggup menanggung beban atau masih bingung bagaimana. Tapi ingat bahwa sebenarnya pernikahan ini bukan beban, tapi pernikahan adalah solusi dari kehidupan di masa lajang atau masa muda. Ini bukan beban, tapi adalah solusi. Solusi tentang apa? Solusi ketika kita sebelum menikah kita masih tentang maksiat, hal-hal maksiat, menjaga pandangan dan seterusnya. Solusinya adalah pernikahan. Ya. Jangan bingung. Ada juga mungkin yang beralasan tentang ekonomi. Bagaimana saya nggak yakin rezeki dari mana, dapat uang dari mana, ngasih makan anak istri bagaimana. Jangan ragu. Itu yang tidak boleh. Karena Allah nggak katakan nahnu narzuquhu wa iyyakum. Apa kata Allah? Saya yang memberikan rezekinya dan kamu pun saya yang memberikan rezeki, itu kata Allah. Jadi jangan kita ragu karena merasa belum sanggup dalam hal ekonomi. Namun bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Tidak, kita tetap harus berusaha persiapan tentang materi, tentang ekonomi, namun jangan sampai itu menjadi alasan penghalang kita untuk menuju niat yang baik, hal yang baik. Karena nikah ini adalah sebuah ibadah yang mesti kita segerakan. Itu untuk menyempurnakan separuh agama. Untuk menyempurnakan separuh agama kita. Kenapa bisa dikatakan menikah itu menyempurnakan separuh agama? Iya. Jadi memang pernikahan ini adalah tempat
kita untuk saling menyempurnakan diri kita, saling menyempurnakan. Jadi kadang-kadang itu ada yang lagi mencari pasangan, mencari calon istri, calon suami, susah sekali yang sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Ini belum sempurna, ini saya nggak suka seperti ini, saya nggak suka, ada aja kurangnya. Kalaulah kita mencari yang sempurna, maka tidak akan dapat. Karena kita bukan makhluk yang karena kita bukan nggak ada yang sempurna. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus menyempurnakan. Kita tidak dituntut untuk menjadi yang sempurna, karena itu nggak bakal mungkin terjadi. Tapi kita harus berusaha menyempurnakan. Karena pasangan yang sempurna tidak akan ada. Namun yang ada adalah kita menyempurnakan pasangan kita menyempurnakan diri kita. Maka itulah yang dikatakan menyempurnakan tadi. Separuh agama. Ya, separuh agama kita. Kemudian sekali lagi saya katakan bahwa jika ada yang masih ragu tentang niat yang baik ini, yaitu niat pernikahan, yakin saja. Selama itu baik, yakin saja, jangan ragu. May yasdukillah yasdukka. Siapa yang menolong Allah, siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah akan tolong, akan bantu dia, akan jujur dengan dia. Dalam artian bahwa ketika kita punya niat yang baik, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Niat nikah untuk apa? Untuk supaya mengajak ada teman untuk beribadah kepada Allah. Mencari teman untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Menyempurnakan iman kita supaya kita terhindar dalam kemaksiatan, zina dan seterusnya. Libatkan Allah. Jika kita libatkan perkara hari-hari kita melibatkan Allah, maka Allah akan membantu kita. Jangan ragu, selama itu baik, yakin saja. Nabi pernah katakan, idza salatu niyatil mar'i fatahallahu sab'ina baban min abwabil khair. Jika seseorang sudah berniat, tapi niatnya niat yang baik, memang betul-betul niat, ada azam ini ya tekad yang kuat, maka selama itu baik, fatahallahu sab'ina baban min abwabil khair. Maka Allah akan buka 70 pintu dari pintu kebaikan. Kan dibuka oleh Allah. Dalam artian apa? Setiap perkara yang baik itu yakin saja, jangan ragu-ragu. Pasti ada aja jalan keluarnya, pasti ada hal-hal yang baik di sana. Itu termasuk tadi niat untuk menikah. Niat tadi untuk menikah itu. Itu tekad yang bagus itu. Iya, tekad yang bagus. Gitu. Jadi ketika kita mempunyai niat untuk menikahi seseorang, itu kan akan dibukakan 70 pintu kebaikan seperti itu. Jadi persiapan pertama, perbaguskan niat kita. Nah, itu dia tadi salah satu yang harus disiapkan sebelum menikah. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seperti apa sih, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menuju jenjang pernikahan, akan kami bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan persiapan sebelum menikah nih. Ustaz, tadi Ustaz sampaikan yang pertama yang penting itu adalah niat dulu. Baguskan dulu niatnya, tadi azamnya, tekadnya untuk melakukan hal-hal yang terbaik gitu ya Ustaz ya, termasuk hal-hal niat tadi untuk menikah gitu ya. Nah, selanjutnya nih Ustaz, apa yang perlu dipersiapkan? Tadi Ustaz sedikit menyinggung ya terkait dengan rezeki, Mas. Kadang itu materi menjadi salah satu alasan kenapa banyak mungkin pemirsa ada di rumah juga banyak yang menjadikan rezeki yang belum cukup. Sebenarnya rezeki yang cukup tuh menurut pandangan agama itu untuk menikah itu seperti apa? Sebanyak apa yang perlu dipersiapkan? Tafadhol Ustaz. Oke, baik.
Jadi kita lanjut yang tadi. Pertama tadi kita harus perbaguskan niat. Setelah itu yang perlu juga kita siapkan sebelum menikah adalah ilmu menikah. Jadi jangan jangan remehkan ilmu menikah ini. Memang ada khusus. Ya, ada khusus ilmunya. Perlu dikaji memang. Ada bab nikahnya. Okay. Perlu belajar ilmu nikahnya seperti apa. Karena sesuatu hal yang tidak kita gunakan dengan ilmu maka rusak itu. Contohnya misalnya kita ada TV ini rusak. Kalau kita nggak punya ilmu benarinnya, kalau kita bongkar itu bukan makin bagus, pasti makin rusak. Begitu juga yang lainnya, motor kita sok-sokan nggak bisa, asal benarin aja. Kita bongkar semuanya pas pasang, bautnya ketinggalan semuanya kan. Apalagi menikah. Suatu hal yang sangat besar. Jadi perlu ada ilmunya, persiapan ilmunya. Karena memang konsepnya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dunia akan didapati dengan tenang, bahagia, nyaman dengan ilmu. Kemudian akhirat pun juga begitu dengan ilmu. Kedua-duanya pun juga dengan ilmu. Dalam artian ilmu ini kunci dari segala hal. Karena al ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu itulah yang menjaga engkau, yang mengatur kehidupan engkau, dan harta engkau lah yang menjaganya. Jadi yang kedua kita harus persiapkan ilmu. Kemudian kita lanjut dengan yang tadi banyak sekali ya, memang alasannya karena materi. Belum siap, sampai berapa sih? Saya harus dapat uang sampai berapa gitu. Uang belum cukup, kerja belum mapan. Sebenarnya itu bukan ukuran. Ukuran kita siap secara materi itu adalah kita sudah siap memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang salah kaprah ini sering orang belum siap memenuhi keinginannya. Punya hotel, punya perumahan, punya kalau perlu punya banknya kalau perlu kan. Karena yang cari dunia ini nggak habis-habis gitu, nggak habis-habis. Jadi kesiapan dimaksud adalah kita sudah siap memenuhi kebutuhan. Ya gaji sudah seberapa, kerjanya ya untuk cukup untuk makan, minum, itu udah siap sebenarnya. Udah siap memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau memenuhi keinginan sampai tua nggak nikah-nikah, nggak bakal sanggup kita, nggak bakal sanggup. Karena memang kita ini itulah manusia, punya nafsu kan. Kadang sudah punya mobil, punya HP, punya motor, punya mobil, sudah mobil mungkin pengen helikopter, pesawat dan seterusnya. Jangan-jangan dunia mau dia beli kan. Jadi sekali lagi bahwa kesiapan terhadap memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Gitu tentang menjawab perkara itu. Namun sekali lagi saya jawab katakan bahwa jangan ragu kalau tentang itu hal baik. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baguskan niat kita. Karena mangkanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia itu ghinam fi qalbi, lapang pada dadanya. Kemudian wa jama'alahu syamlahum, mudah dia bergaul. Kemudian yang ketiga wa atatuh dunya wa hiya raghimah. Ada tiga ini. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang bagus, niat yang baik, niat akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri lapang dada kita, lapang hati kita, kemudian mudah kita bergaul, kemudian rezeki itu datangnya tidak sangka-sangka. Karena ini mesti kita hadapi. Misalnya kita sudah menikah nanti akan bertemu nih kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dahulunya. Kita bertemu dengan sosok pasangan kita, misalnya kita dengan istri kita sebelum menikah hidupnya teratur dan terukur sekali. Pas sudah menikah kita lihat, mohon maaf nih, misalnya kentut sembarangan aja atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita niat karena Allah, kita niatnya bagus, maka Allah jadikan lapang pada hati kita, ghinam fi qalbi, lapang pada hati kita. Kita bisa memahaminya, kita bisa menyikapinya dengan baik. Kemudian kita mudah bergaul dengan istri kita, dengan
dengan keluarga istri kita dan semua orang mudah nantinya. Kemudian rezeki akan datang secara hina, wahiyya raghimah. Datang secara hina maksudnya ada aja jalan keluarnya, pasti ada aja jalan baiknya. Nggak sangka nih ada rezeki dari sini, padahal dari sebelumnya kita nggak sangka bahwa ada rezeki dari sana, ada rezeki dari sini gitu. Namun begitu juga dengan sebaliknya. Jika mangkanatid dunya hammahu, kalau kita melakukan hal dengan tujuan dunia saja, memenuhi hasrat dunia saja, maka Allah berikan sempit pada hati kita. Ketika ketemu masalah, hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak kita sukai, maka kita marah, kita bantah. Maka ada baru nikah sudah langsung cerai, jatuh talak, pisah. Kenapa? Hatinya sempit. Kemudian sulitnya bergaul, wa farraqa lahu syamlahum. Kemudian walam ya'tid dunya illa ma qaddaralah. Rezeki itu tidak akan datang kecuali rezeki yang sudah ditakdirkan saja. Nah, ini bahayanya. Dalam artian bahwa kita niatkan saja karena Allah, baguskan niat kita. Insya Allah pasti ada aja jalan baiknya, jalan bagusnya. Baik, itu dia tadi ya, kalau untuk sebelum kita menikah, tadi yang pertama kali diperbaiki adalah niatnya dulu, luruskan niat bahwa menikah itu memang karena Allah ya Ustaz ya, karena dengan kita melakukan niat seperti itu, maka tadi Ustaz sampaikan bahwasanya kita akan diberikan ketenangan hati, rezeki yang melimpah dari arah yang tidak kita duga-duga gitu ya, mudah bergaul juga dengan istri. Nah itu kadang orang menikah itu karena ikut-ikutan Ustaz. Nah, apalagi di zaman sekarang ini ada kan pakai musimnya. Musiman gitu ya. Kalau misalnya dilihat di sosial media, teman rekan kerja seangkatan waktu sekolah juga waktu itu kan dilihat di sosial media nih, waduh kawan sudah nikah gitu kan. Nah, awak nih belum gitu kan. Itu jadi inilah perbedaan orang yang siap menikah dengan yang ingin menikah. Kalau orang yang siap menikah, dia itu fokus dengan niat berumah tangga. Tapi kalau orang cuma ingin menikah, maka dia cuma niat untuk melepaskan kejombloan dia aja. Kemudian orang yang siap menikah, orang itu sadar ada tanggung jawab yang besar. Namun kalau orang yang ingin menikah saja, dia hanya fokus untuk menjadikan doinya untuk menjadi istrinya. Itu aja, itu perbedaannya. Siap dengan ingin. Nah itu tadi ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tadi menarik ya, ternyata untuk mempersiapkan pernikahan itu rezekinya yang penting cukup gitu ya, cukup memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan sehari-hari, bukan keinginan. Nah ini kan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah di segmen akhir ya, masih ada waktu nih Ustaz kita untuk bahas tentang persiapan sebelum menikah nih Ustaz ya. Memang ini harus disambung lagi kayaknya nih kajiannya nih Ustaz. Kalau tadi Ustaz singgung sedikit tentang rezeki yang harus dipersiapkan tuh, yang penting rezekinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari Ustaz ya, karena emang tanggung jawab nantinya seorang suami kepada istrinya itu adalah tanggung jawab seperti apa makan dan minumnya gitu ya Ustaz ya, kemudian juga pakaiannya dan juga tempat tinggalnya. Nah itu menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya nih Ustaz ya. Tapi kalau kita berbicara sedikit tentang memilih pasangan, untuk menikah nih Ustaz, tadi Ustaz sampaikan juga bahwasanya ada yang baru menikah tapi langsung pisah, langsung cerai nih Ustaz. Nah ini apa yang salah nih Ustaz? Apakah cara memilih pasangan sebelum menikah itu yang salah? Nah ini mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa yang ada di rumah. Fadhol Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau ditanya bagaimana siapa pasangan yang paling bagus? Pasangan yang paling bagus adalah pasangan yang kita inginkan, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang paling bagus. Namun agama, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan arahan, kriterianya bagaimana.
Di antaranya tungkahul mar'ah li arba. Nikahi olehmu akan perempuan dengan 4 alasan. 4 alasan. Pertama, lima liha, karena hartanya. Nah, jadi ini boleh ya, boleh. Oh, jadi agak matre nih. Agak matre nih gitu. Tapi niatnya bagus. Niatnya kan? bagus. Niatnya harus bagus. Bukan untuk mengambil alih warisan ya, saya. Ya, bukan. Itu lain lagi. Lain lagi ya. Oke, siap. Ya, pertama Hartanya. lima liha, karena hartanya. Hartanya. Usahakan yang berkecukupan, kan kecukupan. Kemudian wali hasabiha, keturunannya. Kita usahakan keturunan yang baik-baik. Nah, kalau berarti keturunan perampok, bagaimana kan ngerikan juga kita nanti nggak nyaman nanti. Nah, usahakan seperti itu. Kemudian ini nggak wajib, namun ini usahakan seperti itu. Kriteria mendekati itu. Mendekati itu. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya, karena kegantengannya. Ini perlu, karena di dalam pernikahan itu perlu ada ketenangan, ada kenyamanan. Kalau seandainya melihat pasangan kita cantik, ganteng, kan nyaman, tenang, semangat cari duit. Tapi kalau lihat wajah pasangan kita masam saja, itu kan udah malas, nambah pemalas lagi kita cari duitnya. Jadi yang ketiga adalah wali jamaliha, karena kecantikannya, karena kebagusannya, karena ya kegantengannya, itu perlu. Yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Karena agamanya. Agama ini sangat penting. Dan jika tidak bisa didapati semuanya, maka pilih satu yang sangat terbaik, yaitu walidiniha, karena agamanya. Karena agamanya. Karena agama itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan. Agama bisa mengatur seluruh aspek kehidupan. Kalau harta tidak menjamin bahagia, tidak. Kalau kecantikan, kegantengan tidak menjamin kepuasan, tidak, nanti juga akan bosan. Kemudian karena keturunan tidak menjamin bahwa sebagus apa yang kita bayangkan. Namun kalau agama pasti bisa mengatur dengan baik seluruh aspek kehidupan kita. Maka pilihlah karena agamanya. Karena agamanya. Kemudian agama ini setelah kita memilih, kita juga harus mempersiapkan ilmu agama, baik si istri atau si suaminya. Bagaimana kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, kita harus tahu, itulah tadi kita harus mempunyai ilmu tentang pernikahan tersebut. Jadi memang ada bab khususnya. Dibahas. Ini mungkin bisa kita lanjutkan di episode berikutnya untuk mengkaji khusus untuk persiapan ilmu sebelum menikahan ya Ustaz ya. Jadi berarti memang di awal memang dipersiapkan itu yang diperhatikan kriterianya adalah agama nih. Agama. Dan saya ini harus agama gitu Ustaz ya. Kadang ada juga yang menikah beda agama. Nah ini seperti apa nih pandangan Ustaz kalau menikah beda agama? Gitu. Kalau menikah beda agama, ya ini sudah tentu salah ya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nikah beda agama, karena tujuan dari pernikahan ini adalah menjemput ketakwaan, meningkatkan takwa kepada Allah, bersama-sama menambahkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, itu niatnya. Itu isinya ibadah semua. Ya, ibadah. Karena seandainya beda agama, ya bagaimana untuk bertakwa kepada Allah, sedangkan pasangan kita tidak meyakini apa yang kita yakini, nah gitu. Jadi kenapa penting sekali agama ini? Karena dengan agama hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, baik di dunia dan di akhirat. Agama, jawabannya agama. Agama ini adalah obat yang nomor 1, dan ini obat yang sebenarnya di dunia ini. Karena ibarat agama ini ibaratkan air putih. Air putih untuk menghilangkan haus ya. Jadi kalau untuk menghilangkan haus, ada air teh, ada air putih, air apa lagi? Air kopi, seterusnya, susu. Itu bisa. Air susu, air teh, air kopi itu bisa menghilangkan haus, tapi sebentar, sifatnya sebentar. Pasti setelah itu kita akan merasa haus lagi. Tapi yang paling valid untuk menghilangkan haus adalah air putih. Air putih. Begitu juga dengan agama. Untuk menghilangkan persoalan dunia, permasalahan kehidupan,
yang lainnya juga bisa, misalnya harta bisa, tapi sifatnya sementara. Misalnya dengan uang kita bisa selesai masalah kita. Waktu itu setelah habis uangnya timbul permasalahan baru. Dengan apa? Dengan jabatan. Tapi setelah habis jabatannya timbul permasalahan baru. Tapi dengan agama maka hidup kita akan terjaga baik di dunia dan di akhirat selamanya. Inilah obat yang sebenar-benarnya. Contohnya misalnya di dalam pernikahan, di dalam hubungan ini, Al-Quran memberikan petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bahwa kita seorang pasangan itu dilarang tidak boleh mewariskan yang tidak baik kepada pasangannya. Tidak boleh mewariskan hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, yang menyakiti, yang merusak, yang salah kepada pasangannya. Namun kita dituntut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bersikap baik, bergaul dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sikap baik. Jadi di sini aja kita sudah diatur, tidak boleh saling menyakiti dan kita harus saling idkhulus surur. Nah, selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman baik dalam pendengaran pasangan kita, penglihatan pasangan kita, bahkan perasaan pasangan kita perlu dijaga, dan agama menjaga dan memelihara hal itu. Nah, inilah betapa pentingnya agama dalam kriteria pasangan kita. Jadi yang paling utama adalah agama dulu yang harus diperhatikan ya Ustadz ya, seperti apa calon pasangan kita. Kalau misalnya agamanya baik, mungkin setelah kita menjalankan hubungan pernikahan, di situ akan terdapat ketenangan di dalam hubungan rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah, warahmah. Itu dia tadi beberapa tips yang kita bahas terkait persiapan sebelum menikah. Nah, ini mungkin perlu kita lanjutkan lagi di episode berikutnya terkait dengan ilmu-ilmu, bab-bab ilmu tentang pernikahan gitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz di episode kali ini sudah membuka mata dan pikiran kita ya. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah yang ingin ngebet menikah gitu ya bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami bersamai Anda. Tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Hardi, Ustadz Anwar, dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.